Itu dulu, saat sampah masih tercampur. Kini, warga di Kelurahan Sukamiskin, Cihaur Gelis, dan Neglasari tengah konsisten melakukan usaha konkret guna mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPS dari sumber. Sejak tahun 2019, warga sudah mulai memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum akhirnya diserahkan ke petugas sampah untuk diangkut ke TPS. Selain sampah anorganik yang memiliki nilai untuk dijual kembali, warga juga tengah memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan pakan maggot serta kompos urban farming komunal milik warga setempat. Selamat datang di kawasan bebas sampah Kota Bandung. Dan inilah kisah pengurangan sampah di wilayah mereka. Zero Waste Series. Tingginya peningkatan jumlah penduduk perkotaan menjadi salah satu penyebab besarnya timbulan sampah di kawasan pemukiman. Kondisi ini menyebabkan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA semakin hari semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan sampah di masing-masing daerah yang masih kurang efektif dan tak terkecuali di Kelurahan Sukamiskin, Neglasari, dan Cihaur Gelis. Selain itu, pengelolaan sampah terpilah di skala kelurahan juga merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Kondisi sampah di RW sebelum ada pemilahan dan dipisah atau dipilah, kondisi masih tercampur. Bak-bak atau tempat-tempat sampah di RW 10 bau menyengat, bau aroma lah gitu, dan juga triseda cepat rusak. Sampah belum bisa dimanfaatkan seperti sekarang ini. Proses warga RW 10 mau didampingi karena sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada warga dengan pemberian pamflet seperti ini. Dari tim YPBB memberikan contoh bagaimana cara pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu. Setelah dipilah dan dipisahkan, warga merasakan manfaat dari sampah organik yang bisa dimanfaatkan sebagai kompos. Dalam mempersiapkan sistem ini, YPBB telah melakukan pendekatan secara holistik, mulai dari aspek kelembagaan, operasional, pembiayaan, regulasi, dan peran publik. Penerapan sistem ini juga meliputi edukasi dan sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa tahap, seperti WACS, APP, WABA, profiling, desain sistem, pelatihan dan konsultasi sistem, penyiapan sarana pengomposan dan pengumpulan, pelatihan untuk petugas, door-to-door education, uji coba dan perbaikan sistem, serta door-to-door collection. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Dengan sampah yang sudah terpilah sejak awal, maka pengolahan sampah organik dan anorganik bisa diolah dengan maksimal dan dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Sehingga jumlah sampah yang diangkut dari sumber ke TPA pun secara otomatis akan jauh berkurang. Alhamdulillah kebantu lebih ringan dengan pemilahan program ini. Alhamdulillah waktu lebih cepat, gerobak lebih langsung bersih lah, lebih gampang kotor saya pikir. Saya non organiknya biasa dijual ku abdi gitu kan, bisa dimanfaatkan gitu. Nah untuk pengangkutannya alhamdulillah bisa enteng gitu ngangkutnya abdi,
walaupun ku nyelera, walaupun ku dua lagi enteng gitu. Nah, lebih singkat. Jadi yang dirasakan dalam pemilahan sampah ini pertama adalah satu, tingkat kebersihan yang kami lakukan minimal bisa meningkatkan kebersihan di lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan daripada pengertian masyarakat untuk memberikan atau memilah sampah. Yang ketiga adalah untuk menjaga pembuangan sampah. Kami mengimplementasikan program ini 2,5 tahun yang lalu, dimulai dari dibantu dari pihak pemerintah, dalam hal ini DLHK, YPBB, dan warga. Kami konsisten dalam menjalankan program sampah ini, mengingat bahwa sampah itu bermanfaat, yang mana sampah itu bisa terbagi dua, organik dan anorganik. Yang organik itu kita bisa pilah kembali, itu menjadikan kompos dan makanan maggot. Dan di dalam 2 poin ini, baik itu di kompos dan maggot, di maggot itu sendiri ada makanan yang tersisa menjadi kasgot, dan itu juga bisa menjadikan bagian daripada pupuk tanaman organik. Jadi harapan dalam program ini, saya selalu tidak bosan-bosannya mengedukasi warga, di mana sampah ini akan menjadikan bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, sampah tidak bagian daripada musuh kita, tapi adalah menjadi sahabat dan menjadikan berkah buat kita semua. Ternyata dengan pelaksanaan pengumpulan sampah terpisah di 3 kelurahan tersebut menunjukkan cukup banyak jumlah sampah yang dapat dikelola di kawasan dengan rata-rata pengurangan sebesar 45,60%. Begitupun dengan rata-rata jumlah plastik yang dapat dikelola sejak awal adalah sebesar 71,51 kg per kali pengumpulan. Serta rata-rata jumlah sampah organik yang dapat dikelola adalah sebesar 439,49 kg per kali pengumpulan. Padahal jumlah warga yang memilah di 3 kelurahan tersebut baru sekitar 51%. Bayangkan, bila seluruh warga di 3 kelurahan tersebut sudah berpartisipasi aktif dalam pemilahan sejak dari sumber. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program pemanfaatan sampah terpisah dari sumber yang didukung oleh DLH Kota Bandung dan NRIF. 35 bata terawang, 13 tong komposter, 11 lubang kompos loseda, 13 rumah maggot, 4 biodigester, 1 pencacah plastik, 4 peternakan hewan ternak, 13 perikanan, dan 9 urban farming yang tersebar di 3 kelurahan, Sukamiskin, Cihaur Gelis, dan Neglasari. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah 1. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 2. Mengembangkan, memfasilitasi, dan meningkatkan upaya dalam pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Yang 3. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi sarana-prasarana pengelolaan sampah. Nah, pada intinya ada 5 aspek. Pertama, aspek regulasi, kemudian aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, kemudian aspek operasional dan partisipasi masyarakat. Dan penting di sini ada pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah menyiapkan sistem, regulasi, pembiayaan, SDM, dan masyarakatlah yang menjalankannya. Kalau sebelumnya mungkin kita kenal dengan program Kang Pisman ya, program Kang Pisman kemudian diimplementasikan dalam kawasan bebas sampah, di mana Kota Bandung punya 180 RW, 2 model 180 RW KBS dan 2 model KBS RTPS. Nah, sekarang beralih, tadinya itu kan kita lebih fokus ke partisipasi masyarakat dalam pemilahan di sumber. Nah, sekarang kita mencoba untuk ke hilirnya nih. Kita sekarang lagi program TPS terpilah.
Terima kasih NRIF dan YPBB. Terima kasih NRIF dan YPBB. Terima kasih banyak untuk NRIF dan YPBB. Terima kasih NRIF dan YPBB. Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan semua pihak yang telah berperan dalam menjalankan program Zero Waste Cities. Mari Kita Saling Bersinergi menuntaskan persoalan sampah di Kota Kota Bandung. Bandung.